Sahabat Petisi Ali dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu kembali dalam episode membahas seputaran dunia hukum di Republik Indonesia. Kita menyoroti terkait dengan adanya telegram dari Kapolri, yaitu pengangkatan struktur dan fungsional baru yang mengisi jabatan-jabatan strategis di kepolisian, dan tentu kita harus mengetahui siapa-siapa yang mengisi jabatan fungsional tersebut, rekam jejaknya untuk diketahui masyarakat, dan tentunya kepolisian Republik Indonesia akan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Maka dari itu, hari ini kita mengundang narasumber yang memang kredibel di bidangnya, yaitu Dr. Edi Hasibuan, SMH. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian LEMKAPI, dan beliau juga penasihat ahli Kapolri di bidang hukum dan kriminologi. Ya. Tentu pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali karena nama-nama petinggi-petinggi Polri ya akan saya bacakan yang telah dikeluarkan oleh Kapolri Listio Sigit, yaitu telegram rahasia. Oh, bukan telegram rahasia juga nih Bang, telegram ya. Udah diketahui masyarakat. Udah diketahui masyarakat gitu loh. Nah, jadi TR ini tanggal 5 Agustus 2025 teman-teman ya. Yang pertama di sini saya bacakan, sehubungan dengan referensi di atas, dengan ini diberitahukan kepada tersebut alamat bahwa para pati pamen Polri tersebut dibebaskan dari jabatan lama dan dimutasikan dalam jabatan baru masing-masing sebagai berikut. Nah, yang pertama, Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo SMHum, Irwasum Polri dahulunya, angkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri. Terus ada Komjen Pol Wahyu Widada, Bareskrim Polri ya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasum Polri. Nah, terus yang ketiga di sini ada Komjen Pol Dr. Sahardiantono, Kabintelkam Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabareskrim Polri. Terus di sini ada juga Komjen Pol Ahmad Wiyagus yang menjabat sebagai Astaup Kapolri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabintelkam Polri. Selanjutnya ada Muhammad Fadil Imran yang Kabahar Kampolri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Astamaov Kapolri. Terus selanjutnya ada Irjen Pol Karyoto, jabatan barunya sebagai Kabahar Kampolri, dan Irjen Pol Asep Edi Suheri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Baik, teman-teman, kita akan bahas dari Bapak Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo, rekam jejak beliau seperti apa sehingga Kapolri mengangkat menjadi Wakapolri. Ini akan kita kupas dan kita kaji bersama dengan LEMKAPI, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian. Baik, Bang Edi, ini kan sudah ada TR Kapolri tertanggal 5 Agustus 2025 terkait dengan pengangkatan Pak Dedi Prasetyo. Menurut hemat Abang, pengangkatan Pak Dedi Prasetyo ini dan kawan-kawan ini pertimbangan Kapolri seperti apa? Ya, pertama memang saya kira memang inilah yang sejak dulu ya. Seminggu 2 minggu ini ditunggu oleh masyarakat ya. Kenapa demikian? Karena memang kebetulan Pak Dopiri sudah memasuki masa pensiun. Ya, tentu harus ada penggantinya ya. Dan setelah mungkin melewati beberapa waktu, akhirnya Kapolri menunjuk Pak Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi Wakapolri ya. Kenapa demikian? Kan itu banyak pertanyaan sebetulnya. Yang pasti Dedi Prasetyo memang memiliki jejak karir yang sangat bagus ya. Kemudian juga kinerjanya juga banyak sekali yang banyak diapresiasi, termasuk juga di internal Polri juga cukup dikenal kepemimpinannya bagus ya. Kemudian juga kita kenal Pak Dedi Prasetyo ini adalah memiliki banyak di bidang ya yang sudah termasuk pernah menjadi Kadipumas Polri, Karopenmas Polri dulu ya, sebelumnya Kapolda Kalimantan Tengah, kemudian
pernah juga menjadi ASSDM Polri, kemudian pernah juga menjadi Irwasum ya. Kemudian saat ini akhirnya ditunjuk menjadi Wakapolri ya. Kemudian banyak apa namanya, kalau kita lihat ya, kenapa mesti dia, masih banyak yang lain ya. Saya kira betul ya. Tetapi kalau idealnya memang kalau lihat daripada sejak dulu ya pengalaman dulu, memang menjadi Wakapolri itu biasanya lebih senior ya dari Kapolrinya. Jadi kalau Kapolri sekarang di 91, maka Wakapolrinya idealnya memang 90. Dan ini perlu dilakukan Polri untuk menjaga keseimbangan. Ya, artinya ya Wakapolri itu kan pembantu Kapolri. Ya, apa yang menjadi kebijakan Kapolri maka itulah yang harus dilakukan oleh Wakapolri. Ya, apa yang menjadi apa namanya visi misi Kapolri itulah yang nanti akan juga dilakukan oleh Wakapolri untuk kejajaran seluruh jajaran Polri. Ya, artinya adalah kita diharapkan memang apa yang menjadi apa namanya visi misi Kapolri itu, termasuk saat ini kalau kita lihat presisi ya, bagaimana program ini bisa sampai ke bawah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri. Dan itulah menjadi tugas daripada Wakapolri itu sebagai pembidang fungsi ya, pembinaan ke dalam internal ya. Bagaimana tadi program presisi Kapolri itu bisa dilaksanakan seluruh jajaran Polri sampai ke bawah. Itu yang menjadi tugas. Oke. Ini kan masyarakat bertanya, Bang Edi, peran dan fungsi Wakapolri itu dalam jabatan fungsional Wakapolri itu apa saja? Gitu kan? Karena kita lihat selain Kapolri ada Wakapolri dan lain-lain. Apakah memang Wakapolri ini statusnya hanya mewakili Kapolri saya di mana-mana? Tidak juga demikian ya, tapi memang yang pasti adalah tugas Kapolri itu adalah lebih kepada pembinaan internal ya. Jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan dalam internal Polri, maka biasanya Wakapolri lah yang turun Ya. untuk mengambil alih ya. Artinya dia merupakan perpanjangan tangan Kapolri ya. Artinya tidak semua tugas itu diambil oleh Kapolri, tetapi memang ada apa yang menjadi tugas Wakapolri. Saya kira itu yang paling utama adalah tugas Wakapolri itu adalah melakukan lebih kepada pembinaan internal Polri. Bagaimana biar jadi dia itu ke dalam ya, ke dalam. Kalau Kapolri keluar tadi, maka Wakapolri adalah ke dalam. Dia harus bisa memberikan suatu jaminan kepada Kapolri bahwasanya atau memastikan kepada Kapolri bahwasanya apa yang menjadi program presisi itu bisa dilaksanakan sampai ke jajaran bawah. Sebenarnya presisi ini artinya apa sih? Karena banyak juga masyarakat bertanya, ini selalu disebut presisi gitu. Dan tujuan presisi ini apa? Ya, itu kan presisi kan kalau itu menjadi program presisi ya. Prediktif ya, responsibilitas dan berkeadilan ya. Jadi itu memang presisi yang merupakan suatu program unggulan Kapolri ya. Ketika misalnya dulu saat Bapak Kapolri menjabat jadi Kapolri ya, dan presisi ini ditawarkan kepada DPR. Dan kemudian presisi ini lalu itulah sampai saat ini hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun itu apa namanya dilaksanakan ya. Dan kemudian kalau kita lihat banyak dirasakan ya, program ini banyak dirasakan oleh masyarakat, termasuk misalnya ETLE ya. Dulu 5 tahun sebelumnya dulu tidak pernah bayang ETLE itu akan ada, tidak pernah terbayang. Ya. Kenapa ini? Karena sulit ya. Sulit kenapa? Karena memang untuk membangun kesadaran masyarakat itu, termasuk juga kalau kita lihat ETLE ini biaya besar. Iya, makanya saya kira Pak Kapolri kalau kita lihat ya sangat berani ya bisa menerapkan ini. Bahkan seluruh Polda di Indonesia sekarang ETLE ini sudah diterapkan. Bahkan di beberapa kabupaten memang belum semua mungkin ya, tetapi hampir mungkin sebagian besar kabupaten di seluruh Indonesia sudah pakai ETLE ya. Memang belum semua, tetapi saya kira karena memang tadi ini biaya sangat besar ya, termasuk juga dalam pengadaan kameranya, pengambilan peralatannya itu sangat mahal ya. Dan memang ini perlu waktu ya. Dan kita bersyukur dan memang dengan hari ETLE ini kita akhirnya diajari untuk tertib. Untuk berlalu lintas ya. Dulu kita tidak pernah terbayang mau bawa mobil itu ya. Kita suka-suka bawa pakai HP, kemudian tidak pakai seatbelt ya. Tapi sekarang kita takut. Kita melihat,
jangan-jangan di sini ada etle. Kenapa? Itu biasanya capture ya. Ketika misalnya ada pengguna jalan, kemudian itu tercapture, lalu polisi nanti akan kirim kepada alamat yang bersangkutan sesuai dengan alamat mobilnya. Oke, Bang Edi, ini kan ada jabatan yang sangat strategis sekali dalam dunia Serse ya, yaitu Kabar Reskrim Polri. Sekarang diisi oleh Komjen Pol Dr. Andus Sahardiantono, MSI, yang dulunya sebagai Kabak Intel Kampori. Nah, ini kan jabatan yang sangat strategis dan luar biasa kan gitu ya. Apalagi bidang reserse kan, kriminal dan lain-lain. Kalau boleh kita jujur adalah Bareskrim ini merupakan suatu orang akan melihat suksesnya tidak Polri itu lihat dari itu dari reserse. Kenapa demikian? Karena memang masyarakat melihat apa kerja reserse itu. Makanya seorang Kabar Reskrim Polri itu betul-betul pemilihannya sangat ketat betul. Ini mampu nggak dia? Ini bisa nggak dia? Kalau ini, termasuk kalau kita lihat Pak Komjen Pol Wahyu Dada kemarin ya, saya kira memang orang tidak meragukan dia adalah seorang Madi Makayasa. Kemudian dia juga memiliki, sejak dulu ya, itu adalah merupakan polisi reserse ya. Kemudian kita tahu dia sangat piawai, kemudian sangat mendalami tentang reserse ya. Dan memang kalau Pak Wahyu Dada tadi ada dua yang keahliannya. Pertama adalah SDM, kemudian ada reserse. Makanya beliau ke Irwasum sekarang. Dan Irwasum itu nanti akan lebih mudah. Kenapa? Dia paham tentang penyelidikan, paham dia. Tentang SDM, paham dia. Makanya saya kira itulah alasan Bapak Kapolri mungkin menunjuk yang bersangkutan menjadi Irwasum. Ya. Kemudian kembali kepada bicara tentang Pak Komjen Sardianto, saya tahu betul ya, saya hampir 25 tahun mengenal beliau dari Polda Metro Jaya, dari Polsek malah ya, di jajaran Polda Metro Jaya, kemudian hampir mungkin lebih daripada separuh, mungkin kalau sekarang dia usia mungkin hampir mencapai 30 tahun di kepolisian ya, mungkin menurut saya lebih daripada 15 tahun dia menjabat di bagian reserse. Jadi betul-betul kalau menurut saya orang yang sangat sosok polisi yang sangat paham tentang reserse itu adalah Pak Sardianto. Jadi pernah menjadi direktur Serse, Wadir Serse, ya. Kemudian Kanit Serse, kemudian belakangan direktur TVTR ya, kemudian belakangan menjadi wakil Kabar Reskrim ya, lama juga ya. Saya kira memang kalau bagian reserse ya, dan saya juga memprediksi sebelumnya Pak Sari ini bakal menjadi Kabar Reskrim ya, ketika ada mutasi ya, dan ternyata memang apa yang menjadi prediksi kita, dan ternyata memang itu akhirnya mungkin itu ya menjadi pertimbangan Bapak Kapolri sehingga Pak Komjen Pol Sardianto menjadi Kabar Reskrim. Karena dari segi pengalaman dari segi pengalaman kita yakin dia pasti mampu. Karena memang dunianya ada dunia reserse. Oke, lanjut Bang. Ini masalah nama-nama besar lagi. Di sini ada Pak Ahmad Wiyagus juga yang mau pensiun juga kan. Lama lagi Astaup Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabak Intel Kampori. Ini pengalaman rekam jejak beliau seperti apa? Mungkin ada Wiyagus ini disebutnya memang orang reserse. Tetapi sangat piawai juga di dalam, sangat mengenal dunia intelijen. Maka ketika dia menjadi kemarin Kapolda Jabar ya, Kapolda Lampung ya, kemudian belakangan menjadi Astama Op ya, bintang 3, kemudian sekarang menjadi Kabak Intelkam ya. Saya kira dengan pengalaman dia 3 kali Kapolda loh. Gorontalo, Lampung, kemudian Jawa Barat ya, 3 kali Kapolda ya. Saya kira itu sangat mampu ya, dengan pengalaman 3 kali Kapolda itu sangat handal ya, di dalam hal menjalankan tugas sebagai Kabak Intelkam ya. Karena kenapa? Kabak Intelkam ini sebutnya, Kabak Intelkam ini itu tidak kelihatan tugasnya. Dia akan dilihat oleh masyarakat ketika misalnya akan ada gangguan Kamtimas. Maka nanti dibilang bahwasanya
intelijen tidak jalan. Nah, tapi dalam situasi tenang dia tidak kelihatan. Ya, masyarakat tidak ada yang lirik dia. Berarti dia kepala intelnya seluruh Indonesia. Ya, kepala intel. Bayangin tuh, apa yang terjadi, satu jarum jatuh pun, Kabar Intelkom harus tahu. Terus yang tahu terjadi di Indonesia. Waduh. Kenapa? Ya, itu apa? Makanya ketika misalnya ada gangguan Kamtimas di Papua, ada gangguan Kamtimas misalnya di Sulawesi Tengah, gitu ya, dia harus tahu. Dan biasanya sudah ada memang. Ini adalah merupakan sistematika tugas Intelkam ya. Dan memang dia punya jaringan di mana-mana. Kemudian kalau ketika aman, orang tak akan pernah ingat namanya Pak Intelkam itu. Iya. Kenapa aman? Berarti kalau aman, intelijennya bagus berjalan kan. Tapi kalau ada huru-hara, ada keributan, nanti akan ditanya oleh masyarakat. Itu intelnya kebobolan tuh katanya. Itu nggak enaknya. Oke, Bang. Ini kan masih ada nama-nama lagi. Sebenarnya tugas-tugas Intel itu apa saja? Biar nanti masyarakat juga paham. Kadang kan ada Intel itu jualan somai, kan? Jualan onde-onde di jalan dan lain-lain. Nah, ini akan kita bahas di segmen berikutnya.